Halo siswa-siswiku dimanapun kalian berada, salam budaya. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran seni budaya hari ini. Materi yang akan kita pelajari adalah kelanjutan dari materi seni rupa pada minggu-minggu sebelumnya. Karena kita telah belajar memberikan apresiasi serta kritik pada karya seni rupa, maka tantangan belajar kita selanjutnya adalah bagaimana membuat suatu pameran karya seni rupa. Perhatian. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kalian siapkan dahulu buku dan alat tulis, keraskan suara video ini dan posisikan dirimu dengan baik agar kamu bisa menyimak 100% materi pembelajaran pameran karya seni rupa hari ini. Akan ada 4 materi dan 4 indikator pembelajaran yang harus kalian capai setelah menonton video pembelajaran hari ini. Nah, dalam video pembelajaran ini kalian akan belajar 1. Mengenai konsep dasar penyajian pameran seni rupa. Kedua, kalian akan mengenal berbagai macam jenis pameran dan perbedaannya antar jenis tersebut. Kemudian, kalian akan belajar fungsi, manfaat, dan juga tujuan dari pelaksanaan pameran karya seni rupa. Dan yang terakhir, kalian akan belajar bagaimana caranya mempersiapkan dan melaksanakan sebuah pameran seni rupa. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita simak dulu video dokumentasi pameran karya seni rupa dari Galeri Nasional Indonesia. Panggilan rasanya ingin agar orang tahu bahwa ada benda-benda seperti ini yang mengiringi kebudayaan orang Dayak. Orang mengenal, orang tahu, orang masyarakat aslinya punya keinginan untuk ikut melestarikan dan menggali. Anak-anak, video yang kalian tonton tadi adalah cuplikan dokumentasi dari kegiatan pameran seni rupa yang berjudul Ars Tropica yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia di Palangkaraya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah pergi ke galeri seni rupa, ke museum, atau ke pameran publik lainnya, sehingga tidak asing dengan situasi pada video tadi. Sampai saat ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pameran itu melibatkan banyak pihak, dari seniman, pihak penyelenggara, pemerintah, apresiator, dan lain-lain. Selain itu, dalam pameran juga menyajikan banyak ragam jenis karya yang sesuai dengan tema dan tujuan dari pelaksanaan pameran itu tadi. Dan ternyata pameran juga memerlukan persiapan yang matang dan memiliki rangkaian kegiatan lainnya selain memajang karya tadi. Anak-anak, pameran itu berasal dari kata pamer, yang berarti kita memajang sesuatu agar bisa dinikmati dan diapresiasi oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan pameran seni rupa itu?
Baiklah, ini ada pertanyaan dari Mbak Lesti. Bu Winnie, apa sih pengertian pameran karya seni rupa? Nah, jadi pameran seni rupa itu adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa yang dilakukan oleh seniman baik secara perorangan ataupun kelompok untuk menyampaikan ide atau gagasan dari karyanya kepada publik. Seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Ardito ya. Maksud dari pameran itu tadi adalah pameran itu sebuah aktivitas yang dilaksanakan agar seniman atau perupa dapat menyampaikan maksud dari karyanya kepada masyarakat luas. Nah, di dalam media karya seni itu kan mengandung inspirasi, makna, dan juga harapan dari sang seniman. Ketika kita menyajikan atau memajangnya secara terbuka, maka memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menikmati dan mengapresiasi karya tersebut. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Marion. Bu Winnie, di mana pameran dapat dilaksanakan? Oke anak-anak, jadi kegiatan pameran itu dapat dilaksanakan dimanapun. Nah, umumnya dilaksanakan di galeri atau ruangan yang dirancang khusus untuk pameran. Jadi tidak harus ruangan khusus juga ya seperti museum, karena pameran itu ternyata juga bisa diselenggarakan di berbagai tempat. Misalnya di bangunan sekolah, bangunan serbaguna, universitas, atau bahkan secara outdoor sekalipun. Nah, pameran itu kalian juga pasti pernah melihat bahwa tidak harus diselenggarakan dalam satu kegiatan independen, karena kegiatan memajang karya itu bisa dilakukan saat berbagai macam kegiatan, seperti misalnya ada show atau pertunjukan di mall, ada pekan raya, bazar, pasar murah, exhibition di beberapa tempat dan sebagainya. Nah, di momen-momen seperti itu juga bisa kita selipkan kegiatan pameran, jadi tidak harus berdiri sendiri. Oke, pertanyaan dari Mas Rizky Febrian nih. Bu, apa yang bisa kita pamerkan di dalam pameran ya? Nah, semua karya seni rupa bisa dipamerkan. Yang penting itu tergantung dari tema dan tujuan diadakannya pameran tersebut. Karya yang dipamerkan bisa karya 2 dimensi maupun karya 3 dimensi, dari lukisan, arca, ukiran kayu, patung, ukiran, gambar, foto, atau motif pada kain batik. Itu semua bisa dijadikan karya untuk dipamerkan dalam pameran. Seperti itu. Paham ya mengenai konsep dasar dari pameran karya seni rupa ya anak-anak? Sekarang kita lanjut pada inti materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dari pameran. Nah, pameran itu dapat dibagi berdasarkan 5 hal yang telah disajikan di dalam layar ya anak-anak. Nah, pertama kita akan bahas jenis pameran berdasarkan sifatnya. Nah, pameran berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pameran periodik, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan teratur, seperti misalnya event tahunan atau setahun sekali. Saya beri contoh. Nah, foto yang saya sajikan adalah dokumentasi dari kegiatan Art Jog, yaitu pameran seni kontemporer yang rutin dilaksanakan setahun sekali di kota Yogyakarta. Atau contoh dari pameran periodik itu misalnya adalah pameran seni akhir semester yang sering diadakan di sekolah dan sebagainya. Jenis kedua adalah pameran insidental, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan apabila diperlukan atau sesuai kebutuhan yang ada. Jadi pameran ini tidak menentu ya, dan disesuaikan dengan tujuan awal kenapa pameran ini muncul. Makanya disebut pameran insidental. Jenis yang ketiga, yaitu pameran permanen.
yaitu pameran seni rupa yang diadakan pada tempat yang tetap dan diselenggarakan pada waktu yang memang telah ditentukan. Contoh yaitu pameran di dalam museum. Nah, itu adalah jenis pameran berdasarkan sifatnya. Poin kedua, pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Anak-anak, berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pameran tunggal, yaitu pameran seni yang diselenggarakan oleh perorangan. Nah, dalam hal ini, karya yang dipamerkan adalah hasil tangan dari satu orang seniman saja. Contohnya yaitu seperti di dalam foto, yaitu pameran tunggal dari seniman bernama Gigi Mariono. Seniman Gigi ini menggelar pameran tunggal yang ke-19 di Bentara Budaya Jakarta pada bulan Juli 2019 lalu. Dalam karya tersebut, ia menampilkan 28 lukisan dan 11 patung hasil karyanya sendiri yang berkonsepkan kearifan lokal Indonesia. Jenis yang kedua adalah pameran kelompok, yaitu pameran seni yang diselenggarakan oleh beberapa seniman. Dalam pameran kelompok, karya yang dipamerkan berjumlah banyak karena berasal dari berbagai seniman. Contoh dari pameran kelompok adalah pameran di sekolah karena senimannya ya murid-murid di sekolah tersebut. Poin ketiga, berdasarkan tempat berlangsungnya, pameran dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pameran terbuka atau outdoor, yaitu pameran karya seni yang berlangsung di luar ruangan. Nah, ruang terbuka itu misalnya ya taman, halaman teater terbuka, lapangan, dan sebagainya. Nah, ingat ya, pameran itu tidak serta-merta hanya memajang benda atau hasil karya, tetapi pameran juga bisa diisi berbarengan, misalnya dengan live musik, bazar, atau sesi diskusi bersama artis atau sang seniman yang dipimpin oleh moderator atau pembawa acara, seperti itu. Jenis kedua adalah pameran tertutup, yaitu pameran karya seni yang berlangsung di dalam ruangan atau bahasa kerennya indoor. Nah, ini contohnya ya seperti di museum atau di dalam gedung dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pameran virtual. Nah, ini adalah pameran yang muncul khususnya sangat populer setelah terjadi pandemi ini ya anak-anak, yaitu pameran yang diselenggarakan di dunia maya. Nah, dalam melaksanakan pameran secara virtual, kita harus menggunakan alat VR atau virtual reality. Bisa juga melalui aplikasi khusus yang mana pengunjung bisa mengakses karya yang dihadirkan dan melakukan tur di dalam galeri online seperti kita bermain game gitu. Jadi sebenarnya pameran virtual ini bukan hal baru karena beberapa komunitas atau badan usaha publik bahkan sekolah tingkat dasar pun zaman sekarang sudah bisa dan berani merancang pameran virtual seperti ini. Berdasarkan jenis karya yang digelar, pameran dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pameran homogen, yaitu pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya seni yang sama. Contohnya, seperti di dalam video, yaitu pameran kain songket. Nah, di dalam pameran tersebut, kita hanya memamerkan kain songket saja, tidak memamerkan karya-karya yang lain, seperti itu. Jenis kedua, yaitu pameran heterogen. Pameran seni yang menampilkan beberapa jenis karya sekaligus. Nah, dalam pameran heterogen ini, ada banyak sekali jenis karya yang dipamerkan. Bisa jadi campuran antara karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi, tergantung dari tema dan juga tujuan diadakannya pameran. Poin yang terakhir, berdasarkan dimensi karya seninya, pameran dapat dibagi menjadi 2 jenis.
Yang pertama adalah pameran karya seni rupa dua dimensi atau Dwimatra. Nah, dalam pameran ini hanya memamerkan karya seni dalam bentuk dua dimensi saja, seperti lukisan, foto, gambar, dan sebagainya. Jenis kedua adalah pameran karya seni rupa tiga dimensi. Nah, dalam pameran ini yang hanya ditampilkan adalah dalam bentuk tiga dimensi, seperti benda-benda yang memiliki volume dan ruang. Misalnya, tempayan, guci, kursi dari anyaman rotan, dan sebagainya. Ada 3 macam tujuan diadakannya pameran, di antaranya 1. Tujuan sosial dan kemanusiaan. Nah, kegiatan pameran seni rupa ini, baik dalam skala besar maupun terbatas, memang diselenggarakan sebagai penggalangan dana untuk kepentingan masyarakat dan kemanusiaan. Harapannya, karya yang dipamerkan itu dapat terjual dan hasil penjualannya dapat disumbangkan, misalnya ke panti asuhan, korban bencana alam, masyarakat tidak mampu, dan sebagainya. Tujuan kedua adalah tujuan komersial. Nah, kegiatan pameran berkaitan dengan tujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan, serta mendapatkan ketenaran pribadi. Penjualan karya tersebut masuk sebagai keuntungan dari sang seniman dan juga pihak penyelenggara pameran. Tujuan ketiga adalah tujuan pendidikan. Nah, pameran itu juga bisa memberikan edukasi serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai suatu karya. Selain itu, jika pameran dilaksanakan dalam konteks pembelajaran seni atau dalam kegiatan di sekolah, maka pameran bertujuan untuk memberikan kesempatan berkarya bagi para siswa, pengalaman berorganisasi, serta menumbuhkan apresiasi, dan juga dapat menilai karya yang lainnya secara objektif. Jadi, sampai tahap ini kita sudah belajar konsep dasar pameran, jenisnya, serta tujuan dari diadakannya pameran itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara merancang dan melaksanakan sebuah pameran? Kita harus tahu dulu bahwa sebuah perencanaan itu sangat penting karena jika perencanaan tidak matang, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa tahapan umum dalam merencanakan dan menyelenggarakan pameran seni rupa yang akan saya jelaskan di video berikut. Ada 8 tahapan umum untuk merencanakan sebuah pameran. Nah, langkah pertama adalah menentukan tujuan pameran. Kita harus tetapkan dulu maksud dari pameran yang akan diadakan. Apa tujuannya? Apakah hanya untuk komersial? Atau untuk penggalangan dana kemanusiaan? Atau hanya sebagai kegiatan pembelajaran di sekolah? Kalian tetapkan dan diskusikan hal berikut ini bersama guru, pembina acara, serta anggota kalian. Tahap kedua adalah menentukan tema pameran. Setelah kita menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tema dan mencari judul pameran. Tema ini berfungsi untuk membantu tercapainya tujuan pameran dan memperjelas karya apa yang akan ditampilkan dalam pameran kita nanti. Contoh, misalnya tujuan dari pameranmu adalah penggalangan dana untuk korban banjir, maka tema yang cocok yang bisa kita angkat misalnya tema kerusakan alam dan keserakahan manusia, seperti itu. Atau contoh lainnya, jika tujuan pameran kamu adalah untuk memeriahkan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan, maka tema pameran yang bisa dipilih adalah tema kepahlawanan dan perjuangan, sebagainya. Seperti itu ya. Langkah ketiga, yaitu menyusun kepanitiaan. Nah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pameran itu, kita harus membuat organisasi atau kepanitiaan. Struktur organisasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi sekolah. Umumnya struktur kepanitiaan itu terdiri dari panitia inti dan dibantu seksi-seksi dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan langkah keempat, yaitu menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya pameran.
Beberapa pertimbangan ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan, seperti misalnya, apakah pameran ini akan mengganggu kegiatan belajar di sekolah, atau apakah penonton nanti dapat menyaksikan karya pada hari dan waktu yang telah kita tentukan, atau apakah tempat yang kita pilih itu nanti menunjang tujuan dan tema dari pameran yang akan kita selenggarakan, dan sebagainya. Nah, ini perlu diperbincangkan dan dipikirkan matang-matang. Langkah kelima, yaitu menyusun agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan ini berisikan jenis kegiatan dan juga tanggal pelaksanaannya. Jadi kita selalu mempunyai target dan bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan menyusun agenda kegiatan dapat membantu anggota untuk bekerja secara disiplin serta sistematis. Langkah keenam, yaitu menyusun proposal kegiatan. Adapun manfaat dari proposal kegiatan adalah satu, menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran, dan yang kedua dapat digunakan untuk mencari dana dari pihak sponsor. Semakin proposal kita susun dengan jelas, rapi, serta bertanggung jawab, maka akan semakin meyakinkan pihak sponsor untuk memberikan dana atau fasilitas yang kita butuhkan dalam penyelenggaraan pameran nanti. Langkah ketujuh, yaitu menyiapkan dan memilih karya. Panitia dapat dibantu oleh guru untuk melakukan seleksi karya yang dapat dipamerkan. Kita harus mempertimbangkan kualitas, jenis karyanya, kesesuaian tema, dan sebagainya. Langkah ke-8, yaitu menyiapkan perlengkapan dan ruang pameran. Sebuah pameran akan berjalan sukses jika didukung dengan persiapan ruangan serta fasilitas sarana dan prasarana yang baik. Kita harus mempertimbangkan tata ruang pameran sehingga arus pengunjung dapat berjalan dengan semestinya, menata karya agar serasi, mengatur tinggi rendahnya penempatan karya, dan sebagainya. Anak-anak, itu adalah tahapan terakhir dari perencanaan pameran seni rupa. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pameran di hari yang telah ditetapkan. Jika setiap tahap ini dilaksanakan dengan teliti dan bertanggung jawab, maka pameran bisa dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti. Setelah pameran itu selesai, maka tim panitia harus membuat laporan sebagai pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab, misalnya kepala sekolah atau pihak sponsor bila diminta. Nah, laporan yang kalian buat itu akan merincikan kegiatan dari pameran, alokasi dana, serta kekurangan serta kelemahan pelaksanaan kegiatan, sehingga nantinya menjadi evaluasi untuk acara mendatang. Sayang sekali ya, kita tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan pameran di sekolah. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita belajar untuk menyelenggarakan pameran seni rupa di sekolah, yaitu 1. Kita bisa menumbuhkan dan menambah kemampuan dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Manfaat kedua, dapat menambah wawasan dan kemampuan, khususnya dalam menghasilkan karya seni rupa, serta menambah kemampuan untuk mengevaluasi karya lain secara objektif alias netral dan rasional. Manfaat ketiga yaitu kita dapat belajar untuk bekerja sama sebagai satu tim dalam membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan, serta belajar untuk bertanggung jawab atas tugas dalam kepanitiaan. Manfaat keempat yaitu menjadi sarana rekreasi dari kejenuhan kita belajar di kelas. Dengan kita ikut pameran, kita dapat menjernihkan pikiran dan juga bercengkrama dengan teman-teman. Manfaat kelima yaitu membangkitkan motivasi untuk berkarya. Ini sudah jelas ya anak-anak. Ya, sekian materi pembelajaran hari ini mengenai pameran karya seni rupa. Kita lakukan refleksi sedikit ya. Jadi memang terlibat dalam suatu kegiatan itu, baik pameran atau yang lainnya, segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang, sistematis, serta bertanggung jawab.
Kita itu bekerja dalam tim memang dituntut untuk solid, serta bertanggung jawab ya tadi dengan beban masing-masing. Saat kita melakukan kegiatan pameran, kita itu tidak hanya melatih apresiasi terhadap karya, tapi kita juga menambah kemampuan dalam memanajemen sebuah pertunjukan seni. Anak-anak, langkah-langkah penyelenggaraan pameran yang kamu pelajari tadi tidak hanya berguna dan digunakan untuk pameran seni di sekolah saja. Secara umum, kamu dapat menyesuaikan dan mengaplikasikannya dalam berbagai acara lain dimanapun kamu terlibat di dalamnya. Misalnya kamu terlibat dalam acara di Karang Taruna atau di tempat tinggalmu, acara organisasi di kampus, atau kegiatan di kantor tempat kerjamu nanti, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Silakan untuk bertanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena besok-besok akan selalu ada video pembelajaran baru mengenai seni budaya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!